Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, channel Imam Haryaji, channel yang membicarakan tentang seputar dunia kedokteran dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang farmakokinetika obat. Sesuatu hal yang sangat fundamental sekali di dalam memahami bagaimana kerja obat-obatan ya. Nah, untuk Anda yang nantinya suka dengan video ini, Anda bisa subscribe video ini sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi baru dan tips-tips dan trik baru seputar dunia kedokteran dari channel yang sedang saya bangun ini. Baiklah, langsung saja. Nah, mungkin kita bertanya untuk Anda yang baru pertama kali mendengar farmakokinetika obat ini, sebenarnya farmakokinetika obat ini apa begitu ya? Nah, jika kita melihat slide ini, apa yang akan kita dapatkan dari ilmu yang akan kita pelajari ini? Jadi kalau kita melihat obat, tentunya kita akan bertanya, kenapa obat itu bentuknya berbeda-beda ya? Kemudian mengapa juga administrasi atau cara pemberiannya berbeda-beda? Ya kan? Tentunya Anda ingin tahu ya sebagai seorang praktisi dunia kesehatan atau Anda menjadi seorang calon dokter atau seorang calon paramedis, Anda juga pastinya ingin tahu. Kemudian kenapa dosis obat itu dibuat berbeda-beda? Ya, tentunya ini juga menjadi pertanyaan ya. Nah, jika Anda mempelajari tentang farmakokinetika, Anda akan bisa memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sehingga nanti farmakokinetika obat ini akan pada aplikasinya itu akan menentukan bagaimana peresepan obat itu dibuat ya. Nah, farmakokinetika ini mencakup 4 hal ya secara umum. Pertama adalah absorpsi. Nah, jadi kita akan berbicara tentang absorpsi obat. Di sini kita akan membahas tentang mekanisme lintas membran, kemudian ada bioavailabilitas obat atau ketersediaan hayati obat, kemudian administrasi dari obat. Kemudian di distribusi kita akan belajar tentang bagaimana ikatan obat di dalam darah ya. Kemudian penetrasi obat dan sel target ya. Kemudian pada topik metabolisme ya, kita akan belajar tentang organ metabolisme, kemudian proses metabolisme, tahap metabolisme dan produk dari metabolisme dari obat itu sendiri. Kemudian pada sesi ekskresi kita akan belajar organ-organ ekskresi apa saja yang berperan di dalam ekskresi obat dan bagaimana mekanisme dari ekskresi. Nah, untuk lebih memahami dari ilmu farmakokinetika ini, ya, karena kita tahu bahwa ilmu farmakologi ini adalah ilmu yang letaknya di hilir ya, karena kita membicarakan masalah terapi pengobatan, ya, tentunya Anda harus memperkuat ya pengetahuan Anda tentang fisiologi tubuh ya. Jadi Anda harus paham dulu tentang bagaimana fisiologi tubuh kita. Kemudian juga Anda harus memahami tentang biokimia sel di dalam tubuh kita. Kemudian Anda juga harus paham tentang histologi dan tentunya anatomi ya di dalam tubuh kita itu sendiri. Jadi ini adalah mind map ya. Jadi apa-apa manfaatnya dan apa-apa yang ada di dalam topik farmakokinetika ini. Baik. Nah, farmakokinetika itu sendiri pengertiannya adalah bagaimana ya nasib obat di dalam tubuh. Jadi kalau kita misalnya makan obat, kira-kira setelah masuk ya ke dalam mulut kita atau obat tersebut kita suntikan, bagaimana nasib obat ini sehingga nanti dia bekerja ya bisa sampai ke tempat kerjanya, kemudian sampai dia nanti akhirnya dieliminasi dan dikeluarkan. Nah, farmakokinetika ini ya ini mencakup 4 hal ya. Pertama itu adalah absorpsi. Jadi absorpsi itu adalah penyerapan ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ada yang disebut dengan distribusi. Ya, bagaimana obat tersebut disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian bagaimana metabolisme, ya, bagaimana obat tersebut berubah bentuk jadi yang tadinya aktif menjadi tidak aktif atau sebaliknya ya, dari yang tidak aktif menjadi aktif. Nah, kemudian ada proses ekskresi di mana obat tersebut dikeluarkan ya. Jadi sehingga nanti obat ini tentunya ada ulangan dosisnya. Jadi kita kadang-kadang minum obat bisa 2 kali sehari, 3 kali sehari, itu karena ada proses-proses ini. Jadi farmakokinetika sekali lagi adalah menceritakan bagaimana nasib obat setelah masuk ke dalam tubuh ya dengan metode pemberian apapun ya. Nah, itu ada 4 hal tadi ya. Yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Kalau kita singkat
dengan ADME ya, ADME. Jadi farmakokinetika adalah ADME, jadi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, slide ini menjelaskan bagaimana proses ya farmakokinetika yang berjalan secara terus-menerus ya, secara konstan ya di dalam tubuh kita ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, obat itu setelah masuk ke dalam tubuh kita melalui cara pemberian apapun, ada yang diminum, ada yang disuntikan, maka obat tersebut akan mengalami proses absorpsi. Nah, proses absorpsi ini biasanya obat nanti pada akhirnya akan sampai ke dalam sirkulasi sistemik ya, di mana sirkulasi sistemik ini adalah aliran darah. Jadi aliran darah ini seperti jalan raya ya. Jadi jalan raya ini nanti dia membawa obat ini kemana-mana. Nah, nasib obat ini bisa bermacam-macam tentunya nanti perginya ya. Ada yang obat ini pergi ke tempat kerjanya, jadi langsung kerja. Kemudian ada yang dia ke depot atau jaringannya. Jadi obat ini sebagian akan tersimpan ya. Sebagian juga ada yang langsung diekskresikan ya. Dan sebagian juga ada yang mengalami yang namanya biotransformasi atau yang disebut dengan metabolisme tadi. Nah, obat bebas ini di dalam sirkulasi ada yang sifatnya bebas, ada yang terikat. Terikat dengan siapa? Terikat dengan protein pada plasma. Jadi obat ini dibawa sebenarnya oleh protein plasma ya di dalam aliran darah. Tapi ada juga yang sifatnya bebas, dia tidak terikat dengan protein plasma di dalam aliran darah. Nah, obat bebas inilah yang nantinya pertama kali akan bekerja ya keluar dari sistem sirkulasi menuju tempat-tempatnya tadi ya. Ada yang langsung tempat kerja, ada yang masuk ke depot, ada yang dieskresikan, dan ada yang mengalami metabolisme. Nah, tahap metabolisme juga akan menghasilkan satu metabolit obat ya, artinya produk sampah dari obat tadi. Dan akhirnya obat ini akan dieskresikan, dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Jadi sama seperti makanan kita ya, apa yang kita makan pada akhirnya akan dikeluarkan. Itulah proses kesetimbangan ya di dalam alam semesta ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang ADME tadi ya. Kita akan bahas pertama adalah tentang absorpsi obat. Jadi kalau kita berbicara tentang absorpsi obat ya, itu kita sedang membicarakan tentang bagaimana obat tersebut melintasi membran biologis yang ada di tubuh kita ya. Jadi misalnya obat tersebut kita makan ya melalui mulut ya, maka dia harus menembus dari sel-sel epitel ya, dari usus ya, sampai nanti akhirnya dia mencapai sistem sirkulasi sistemik. Tentunya tidak sesederhana itu, banyak sekali membran-membran yang harus ditembusnya ya untuk mencapai sirkulasi sistemik. Nah, obat yang dari tempat pemberiannya tadi ya, baik itu yang diberikan secara oral melalui mulut ataupun disuntikan ataupun dioleskan, yang berhasil masuk ke dalam sistem sirkulasi sistemik itu dikenal dengan nama bioavailabilitas atau bahasa Indonesianya disebut dengan ketersediaan hayati. Jadi bioavailabilitas adalah persentasi atau jumlah obat yang berhasil ya, jumlah obat aktif yang berhasil masuk ke dalam sistem sirkulasi. Jadi tidak semua obat yang kita makan, misalnya kita makan obat 500 mg, bukan 500 mg semuanya akan masuk ke dalam sirkulasi. Kenapa? Karena sebagian nanti akan terdegradasi ya. Kita tahu bahwa di tubuh kita ini banyak sekali sel-sel ya, banyak sekali protein-protein seperti enzim ya, kemudian ada sistem-sistem pertahanan tubuh dan lain sebagainya. Ya, ada keasaman dari lambung kita, itu semuanya nanti akan merusak ya, merusak dari sebagian obat ini ya. Sehingga hanya beberapa persen yang nanti akan berhasil masuk ke dalam sistem sirkulasi tadi ya. Sehingga persentasi yang berhasil masuk ke dalam sistem sirkulasi yang nantinya akan bekerja menimbulkan efek obat, itulah disebut dengan bioavailabilitas. Oke. Nah, jadi absorpsi sebenarnya adalah cerita bagaimana sebenarnya obat tersebut melalui membran-membran sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi ini sekali lagi kita ulangi bioavailabilitas kenapa penting, karena memang menghitung efektivitas obat ya yang berada nanti di target selnya atau dimanapun di dalam tubuh itu ya, kita menghitungnya berdasarkan bioavailabilitas ini ya.
Jadi bioavailabilitas adalah persentase jumlah obat dalam bentuk utuh yang mencapai sistem sirkulasi ya. Nah, ini bergantung dari apa? Ada beberapa hal ya. Tergantung dari absorpsi obatnya itu sendiri ya. Jadi kalau absorpsinya bagus ya, jadi banyak hal faktornya yang menentukan absorpsi ini bagus. Dan juga untuk obat-obat yang dimakan lewat mulut itu juga dipengaruhi oleh yang namanya metabolisme obat lintas pertama atau first pass metabolisme. Sekilas kita bahas tentang first pass metabolisme, sebenarnya proses apa ini ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa sistem sirkulasi gastrointestinal kita yaitu sebelum mencapai aliran sistemik, terlebih dahulu dia masuk ke limfatik ya, dan hepatik maksud saya. Jadi ke hati dulu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa di dalam hati tersebut banyak sekali mengandung enzim-enzim ya. Kita tahu bahwa salah satu fungsi hati itu adalah untuk melakukan intoksikasi terhadap zat-zat yang dianggap berbahaya yang masuk dalam tubuh ya. Sehingga obat-obat yang dikonsumsi melalui saluran cerna itu tentunya akan melewati hati terlebih dahulu. Dan dalam hal ini karena dia lewat hati, maka sebelum dia masuk dalam sirkulasi sistemik, sebelum dia terdistribusi, dia sudah mengalami yang namanya metabolisme. Jadi belum berperang, kira-kira sudah ada sebagian yang mati begitu ya, belum bekerja sebagian ada yang mati. Kenapa? Karena dia melewati hati tadi yang banyak sekali mengandung enzim-enzim dan zat-zat yang bisa mengintoksikasi dari obat itu sendiri. Ya, jadi inilah yang nantinya membedakan ya antara obat yang kita berikan melalui suntikan atau parenteral ya yang tidak melalui saluran cerna dengan melalui saluran cerna. Tentunya yang nanti melalui parenteral atau tidak melalui saluran cerna pastinya memiliki kadar bioavailabilitas yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang obat makan. Kenapa? Karena yang disuntikan itu tidak melalui hati, dia langsung cepat menuju aliran darah ya. Nah, demikian juga pengaruhnya nanti dengan onset of action. Apa itu onset of action? Onset of action itu adalah mula kerja obat ya. Jadi kalau konsentrasinya tinggi, cepat ya, misalnya kalau kita suntikan, tentunya dia juga akan mencapai target selnya juga akan lebih cepat dibandingkan dengan yang melalui lewat mulut tadi ya. Dan jelas karena first pass metabolisme inilah makanya kadar obat atau bioavailabilitas ini lebih rendah ya pada yang di obat makan begitu ya, obat yang dikonsumsi secara oral. Nah, bagaimana zat obat tersebut melalui membran tadi ya. Jadi bagaimana mekanisme lintas membran ini? Jadi mekanisme lintas membran ini di dalam tubuh kita itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah difusi pasif ya. Difusi pasif ini biasanya karena memang partikel-partikel obat tersebut yang mungkin lebih kecil daripada membran dari sel tersebut. Jadi dia bisa lewat saja ya tanpa perantara apapun. Kemudian ada difusi terfasilitasi. Jadi ada beberapa partikel-partikel obat untuk bisa menembus membran sel, dia akan terfasilitasi oleh protein-protein tertentu di permukaan sel ya. Kemudian ada yang disebut dengan transport aktif ya. Nah, pada transport aktif ini biasanya memindahkan satu partikel obat yang mungkin lebih besar ya dari kerapatan dari membran sel kita sehingga memerlukan energi, jadi membutuhkan energi, butuh ATP biasanya ya. Kemudian ada lagi dengan cara pinositosis ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, ini difusi pasif. Jadi melintasi membran biologis itu tidak membutuhkan energi apapun. Seperti kita lihat di gambar ini karena partikel-partikel dari obat tersebut yang berwarna kuning ya. Berwarna kuning bulat-bulat itu ya, karena dia memang partikelnya kecil ya, dia bisa langsung saja melewati ya. Kemudian ini adalah difusi terfasilitasi ya. Kalau kita lihat di sini membutuhkan karier ya atau misalnya protein-protein tertentu. Kita lihat seperti pada gambar ya. Ini adalah difusi terfasilitasi. Jadi ada protein-protein tertentu yang menjadi gerbang atau jembatan untuk obat ini bisa masuk ke dalam sitoplasma dari sel kita. Kemudian ada yang disebut dengan transport aktif ya. Jadi transport aktif tadi yang seperti saya katakan sebelumnya,
di sini untuk bisa menembus membran membutuhkan energi, yaitu ATP ya. Nah, ini dia ya. Biasanya ini pada partikel-partikel obat yang besar atau dia memiliki muatan listrik ya, itu nanti akan mekanismenya biasanya adalah dengan cara transport aktif ini. Nah, kemudian ada juga mekanisme yang unik yang disebut dengan pinositosis. Jadi pinositosis ini semacam selnya tadi ya, sel tubuh tadi yang seperti menyarungi begitu ya, seperti memakan dia ya partikel-partikel obat tadi ya. Jadi itu namanya pinositosis. Ya kan? Dia akan membentuk kantong vesikel ya, sehingga nanti kantong inilah yang akan membawa masuk dari partikel-partikel obat tadi. Nah, faktor yang mempengaruhi absorpsi dari obat itu bisa kita lihat dari dua hal. Pertama adalah faktor fisik dan faktor kimia obat ya. Jadi bagaimana faktor fisik obat? Itu tadi seperti saya bilang bahwa kalau partikelnya nano kecil, tentunya dia akan mudah sekali untuk terserap. Demikian juga dengan sifat kimianya. Misalnya ada obat-obat yang memang sifatnya dia hidrofilik ya, atau lipofilik begitu ya, larut lemak ya, larut air sebagainya seperti itu. Nah, tentunya kalau dia larut lemak akan mudah sekali untuk diabsorpsi oleh tubuh kita karena memang sebagian besar dari membran sel kita itu adalah kandungannya lipoprotein tentunya ya. Nah, jadi ini hal-hal yang berpengaruh pada fisikokimia obat seperti ukuran partikel tadi yang saya sampaikan, kemudian kelarutan obat dalam lemak, sirkulasi darah di area absorpsi. Jadi kalau banyak sekali darahnya ya di area absorpsi, tentunya absorpsinya akan semakin cepat. Saya kasih contoh misalnya pemberian obat-obat kalsium channel blocker ya, seperti nifedipin ya, itu kita berikan di bawah lidah. Kita tahu bahwa di bawah lidah tersebut banyak sekali terdapat pembuluh-pembuluh darah. Atau misalnya pemberian insulin ya, kita injeksikan di perut ya, karena kita tahu bahwa di daerah subkutis di perut tersebut kaya dengan pembuluh darah. Kemudian jalur pemberiannya tentunya ya. Jadi kalau jalur pemberiannya parenteral misalnya disuntikan, tentunya dia akan absorpsinya juga lebih cepat dan lebih singkat. Kemudian derajat ionisasi. Jadi obat-obat yang tidak terionisasi tentunya lebih cepat dibandingkan ionisasi. Dia mengandung muatan listrik ya. Kalau ada ionisasi. Kemudian dari pK obatnya ya. Dan ada permukaan absorpsi obat itu sendiri ya. Jadi kalau permukaannya bagus maka absorpsinya juga akan bagus ya begitu. Nah, jalur pemberian obat itu sendiri atau nama lainnya adalah drug of administration atau administrasi obat ya. Jadi administrasi obat itu adalah cara atau jalur pemberian obat ya. Di sini secara umum dikenal ada dua jalur pemberian obat. Pertama adalah jalur enteral. Jadi sesuai dengan namanya, enteral artinya obat tersebut masuk melalui saluran cerna. Sementara jalur parenteral ini tidak melalui saluran cerna. Ya, jadi kalau parenteral ini banyak sekali ya, nanti percabangannya apa saja ya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana proses ya jalur enteral dan jalur parenteral. Nah, sekarang kita lihat di slide ini adalah jalur parenteral. Nah, pada jalur parenteral, seperti kita lihat di sisi sebelah kiri dari slide ini, pada lumen usus obat tersebut akan mengalami absorpsi ya, masuk ke jaringan interstisial, kemudian akan menembus dari endotel dari kapiler tentunya ya, dan masuk ke pembuluh kapiler ya, masuk pembuluh mesenterik, mengalami first pass metabolisme di hati ya, setelah melalui vena porta, dan akhirnya dia sampai ke saluran sistemik ya. Dan disinilah didapati bioavailabilitasnya. Nah, jadi proses absorpsi obat dari saluran cerna atau enteral ini mengalami eliminasi ya, presistemik dan bioavailabilitas ya kan. Jadi mempengaruhi bioavailabilitasnya begitu ya. Sementara yang diberikan secara parenteral misalnya dengan cara intravena disuntikan ya, atau percutaneous disuntikan, intradermal dan subkutis ya, intramuskular, inhalasi, intranasal, dan ada rute lokal dan sebagainya. Di sini kalau kita lihat untuk mencapai aliran sistemik itu cukup pendek sekali ya. Jadi tinggal melewati endotel ya dari pembuluh darah, maka dia akan langsung mencapai sistemik ya, sehingga dia akan mendapatkan bioavailabilitasnya ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan antara jalur enter dan parenteral, jelas bahwa jalur
Parenteral atau parenteral ini jauh lebih singkat ya. Jadi proses absorpsinya lebih singkat, artinya bioavailabilitasnya juga akan semakin besar. Nah, karena bioavailabilitasnya besar, tentunya onset of action atau mula kerja obatnya juga akan lebih cepat. Kenapa? Karena obat dalam jumlah besar dengan cepat masuk bertemu dengan sel targetnya begitu ya, dibandingkan dengan obat makan atau enteral tadi mengalami banyak sekali proses-proses ya, dan mengalami berbagai macam degradasi atau pengurangan. Nah, inilah alasannya kenapa pada kondisi-kondisi tertentu, kondisi gawat darurat, kondisi cepat ya dalam penanganan pasien itu kita kadang memberikan obat secara parenteral atau suntikan ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi ya. Jadi dia lebih cepat ya. Kemudian kita akan mendapatkan konsentrasi obat yang lebih tinggi. Nah, itu alasannya ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada tahap kedua, yaitu tahap distribusi. Nah, tentunya setelah obat tadi masuk ke dalam aliran darah, kalau kita analogikan sebagai jalan raya tadi, maka obat ini akan mengikuti arus dari pembuluh darah tadi ya. Nah, ini disebut dengan distribusi ya. Nah, ini merupakan satu skema distribusi obat ya. Jadi kalau kita lihat jika obat itu dalam pembuluh darah, dia bisa dua model ya. Yang pertama bisa sebagai obat bebas ya. Kita lihat ada diamond hitam, itu adalah ilustrasi dari partikel obat, dan adanya lingkaran kuning ya. Jadi lingkaran kuning ini adalah ilustrasi dari protein plasma ya. Nah, jadi begitu obat itu masuk ke dalam aliran darah, sebagian obat ada yang bentuknya bebas ya. Jadi dia sendirian, buletannya sendirian. Nah, mohon maaf, peta hitamnya sendirian ya. Jadi yang partikel obat yang hitam ya. Jadi kalau kita lihat ada diamond hitam itu sendirian, artinya itu adalah obat bebas. Dan kita lihat juga ada obat yang berikatan dengan protein plasma ya. Jadi sebagian obat memang terikat dengan protein plasma. Nah, obat-obat bebas ini akan menembus ya sawar khusus, yaitu sawar endotel ya, atau sel-sel epitel atau sel pelapis dari pembuluh darah, akan masuk ke interstisial dan akhirnya masuk ke tempat kerjanya ya. Ada sebagian yang langsung ke sel targetnya akan menimbulkan reaksi obat. Sebagian juga ada yang tersimpan ya di depot penyimpanannya. Ada nanti obat-obat tersebut yang masuk ke dalam hati ya, mengalami metabolisme, dan ada yang mungkin langsung diekspresikan atau langsung dikeluarkan. Itu semua proses yang terjadi secara berbarengan ya. Jadi proses itu bukan terjadi secara satu persatu, tidak, tapi terjadi secara berbarengan ya, seperti itu. Nah, jadi proses inilah yang terjadi di dalam proses distribusi obat, di mana kalau kita lihat di sini melibatkan protein plasma ya. Jadi protein plasma ini nantinya akan sedikit menghambat kerja obat ya, sehingga nanti kan obat tersebut tidak langsung turun kadarnya di dalam tubuh kita setelah kita konsumsi. Kenapa seperti itu? Karena memang sebagian ada yang berikatan dulu dengan protein plasma ya. Nah, kenapa obat-obat tadi ya sebagian nantinya juga semuanya akan habis ya. Sebagian ada yang memang bebas, sebagian ada yang terikat, tapi yang terikat ini juga akan nanti terlepas dan akan bekerja. Lama-lama obat tersebut akan habis kadarnya dalam tubuh kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini karena adanya berbagai macam bentuk ikatan ya. Jadi ikatan obat dengan protein plasma tadi ya. Dan plasma protein plasma ini juga berbeda-beda ya, tergantung dari jenis-jenis obatnya. Seperti kita lihat pada skema ini ya, bahwa misalnya golongan obat steroid atau hormon itu berikatan dengan protein globulin ya misalnya ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu dengan globulin, tentunya juga akan mempengaruhi kinerja dari obat-obat yang golongan hormon atau steroid. Nah, sementara obat-obat yang sifatnya asam ini akan berikatan dengan protein albumin ya di dalam darah kita. Tentunya jika terjadi gangguan pada albumin, maka kerja obat ini juga akan terpengaruh ya. Demikian juga dengan obat yang sifatnya basa, ini akan berikatan dengan glikoprotein ya di dalam plasma kita. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan glikoprotein, tentunya juga obat yang sifatnya basa ini juga akan berpengaruh tentunya ya. Nah, kemudian ikatan-ikatan obat dengan protein plasma ini ya, ini ada berbagai macam, ada ikatan hidrogen ya, karbon hidrofobik, kemudian ada ikatan ionik dan ikatan van der Waals. Dan ikatan ini sifatnya adalah
reversible ya, artinya bisa dilepaskan begitu ya. Dan yang paling kuat itu adalah van der Waals ya. Nah, makanya obat ini dilepaskan secara bertahap begitu, karena memang dari segi ikatannya sendiri itu dia sudah berbeda-beda ya. Nah, kemudian pada saat ini kita bicarakan hal-hal yang mempengaruhi penetrasi obat ke dalam sel ya. Jadi ada beberapa hal, contohnya tadi ya, misalnya bagaimana kelarutan dari si obat tersebut ya terhadap lemak ya, kemudian obat yang larut air ya, bagaimana ikatan dengan protein plasma, bagaimana pH tadi seperti yang sudah kita jelaskan di awal ya. Jadi itu semuanya akan mempengaruhi bagaimana penetrasi obat itu bisa masuk ke dalam sel ya. Nah, pada saat ini kita melihat bahwa di dalam tubuh kita ya, selain dari pembuluh darah ya, ada sel-sel endotel sebagai sawar atau pagarnya ya, seperti itu. Nah, ternyata di dalam tubuh kita ini ada sawar-sawar khusus juga ya, yang biasanya sebagian obat bisa tembus, sebagian tidak ya. Nah, sawar-sawar khusus di dalam tubuh kita ini seperti ASI ya. Jadi misalnya ASI itu tidak semua obat bisa masuk ya. Tapi ada juga obat-obat yang bisa masuk dan harus kita waspadai. Makanya kalau kita baca buku obat, kadang-kadang di situ ada dikasih peringatan ya, hati-hati misalnya pada orang yang menyusui misalnya ya. Kemudian ada sawar uri ya, sawar uri ada sawar dari plasenta pada bayi ya. Jadi memang tidak semua obat itu boleh diberikan pada wanita hamil ya, terutama pada trimester pertama. Kenapa? Karena memang sebagian obat itu ada yang bisa melewati sawar uri ya. Nah, kalau dia bisa sawar uri, tentunya dia akan mempengaruhi dari embryogenesis. Ada juga yang bisa menembus sawar otak ya. Jadi sawar otak, sawar khusus juga di dalam tubuh kita. Jadi otak kita ini dilindungi oleh barrier khusus ya, sehingga tidak semua obat itu bisa masuk ke dalam ya. Nah, ini ada sedikit rumus-rumus yang perlu kita ketahui ya. Jadi di dalam perhitungan obat kadang-kadang kita ada yang namanya volume distribusi ya. Tapi ini hanya sekedar tahu saja. Untuk aplikasinya memang jarang sekali digunakan ya rumus ini. Tapi paling tidak kita ketahui bagaimana cara menghitung volume distribusi ya. Nah, hubungan volume distribusi dengan konsentrasi obat dalam plasma dan dalam darah itu seperti terlihat pada slide ini. Jika kadar obat itu di dalam plasma tinggi, maka konsentrasi obat dalam darah tentunya juga tinggi. Nah, ini pastinya volume distribusi dari obat tersebut di dalam jaringan itu tentunya akan menjadi mengecil. Nah, demikian juga apabila kadar plasma itu rendah, tentunya kadar obat dalam jaringan juga tinggi, maka volume distribusi obatnya juga besar. Artinya apa? Artinya kalau dia cepat ya, cepat berpindah obat tersebut dari plasma ke dalam jaringan, tentunya volume distribusi juga akan semakin besar. Baik, sesi berikutnya kita akan membicarakan tentang metabolisme ya, atau nama lainnya adalah biotransformasi. Ya, kenapa metabolisme disebut dengan biotransformasi? Karena memang pada tahap ini terjadi proses perubahan dari bentuk obat atau sifat obat tersebut ya. Nah, ini adalah organ-organ yang terlibat di dalam metabolisme obat. Nah, yang paling banyak itu adalah hepar atau hati kita. Tapi tidak hanya hepar ya, ada juga dinding usus, ginjal, paru-paru, darah ya, otak, kulit, dan lumen kolon. Itu semuanya juga berpengaruh terhadap metabolisme obat. Tapi memang organ yang banyak terlibat itu adalah hepar ya. Nah, bagaimana proses metabolisme di dalam hepar itu? Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi dari pembuluh aferen yang menuju hepar, jadi obat-obat aktif tadi akan bertemu dengan enzim ya. Jadi enzimnya namanya sitokrom yang paling sering berhadapan dengan obat-obat ini. Nah, obat-obat ini bertemu dengan enzim tentunya akan terpotong-potong ya, yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Tapi bahkan ada yang sebaliknya ya, yang tadinya aktif menjadi lebih aktif, atau yang tadinya tidak aktif menjadi aktif begitu ya. Intinya dia mengalami biotransformasi atau perubahan bentuk. Ya, maaf. Nah, fase metabolisme ini bisa berbagai macam ya.
Jadi setelah melalui enzim ada metabolisme itu yang hanya satu kali saja atau fase 1. Mohon maaf saya minum dulu. Ada juga yang melalui fase 2 fase ya. Jadi tergantung obat-obatnya ya. Jadi secara umum proses metabolisme ini adalah merubah struktur obat yang tadinya non-polar atau larut lemak menjadi lebih polar atau larut air. Sehingga apa? Sehingga obat ini nanti bisa menembus membran sel di glomerulus sehingga lebih mudah dikeluarkan ya. Nah, secara umum sebenarnya fungsi metabolisme seperti itu. Namun ada sebagian obat yang malah terbalik ya. Jadi ada juga yang tadinya dia tidak aktif, begitu dia di metabolisme dia menjadi aktif. Atau bahkan sebagian obat juga lebih aktif, bahkan menjadi lebih toksik ya. Jadi tidak hanya merubah menjadi aktif tidak aktif, tidak hanya itu saja ya. Jadi ada berbagai macam. Tapi secara umum memang dia proses metabolisme ini merubah obat yang tadinya aktif menjadi tidak aktif sehingga mudah diekspresikan. Nah, bagian terakhir kita akan bicarakan tentang bagaimana ekskresi obat ya di dalam tubuh kita. Jadi setelah tadi diabsorpsi, kemudian dia terdistribusi, kemudian dia mengalami yang namanya metabolisme. Nah, pada akhirnya obat tersebut harus dikeluarkan juga ya, sama seperti makanan kita, tidak boleh terus-menerus berada di dalam tubuh kita. Efeknya juga tidak bagus ya. Nah, organ ekskresi yang paling banyak sekali terlibat itu adalah ginjal ya. Jadi ginjal ini merupakan organ ekskresi yang terbesar di dalam tubuh kita. Ada juga empedu ya, paru-paru, kelenjar ASI, kelenjar saliva ya, kelenjar keringat, kelenjar air mata, rambut dan kulit ya. Itu semuanya organ-organ yang terlibat pada proses ekskresi. Nah, ini adalah slide yang menggambarkan bagaimana proses ekskresi obat pada nefron ginjal. Jadi nefron ginjal itu adalah bagian fungsional dari ginjal atau saringannya ginjal begitu ya. Nah, di dalamnya itu ada kapsula Bowman ya. Nah, jadi ada kapsula Bowman ya kan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini atriol aferen ya, itu akan mengalirkan darah ke dalam kapsula Bowman. Nah, di sini nanti obat tersebut akan disaring ya, disaring di dalam kapsula Bowman ya. Nah, ini akan tersaring, sebagian ada yang keluar ya, jadi obat-obat itu sebagian keluar, nanti sebagian ada yang masuk lagi dia melalui atrial eferen ya, ada yang direabsorpsi, ya udah masuk ke tubuh ginjal, dia diserap kembali, diputar lagi seperti itu, ya sampai nanti akhirnya sebagian obat tersebut akan terbuang ya, ikut bersama urin. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu, jadi tidak serta-merta dia semua terbuang, tidak. Ya, obat-obat bebas tentunya akan langsung terbuang ya, sementara yang terikat protein plasma tidak bisa langsung terbuang. Karena apa? Karena memang molekulnya masih besar karena dia berikatan dengan plasma ya, protein tadi ya. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu yang terjadi di dalam ginjal kita. Ya, jadi ginjal ini sangat penting sekali untuk membuang ya obat-obatan atau sisa metabolit dari proses metabolisme ya. Sehingga pada akhirnya lama-kelamaan kadar obat ya, availabilitas untuk kadar obat di dalam tubuh kita itu lama-kelamaan akan turun ya. Sehingga disinilah kita perlu untuk meloading atau meminum kembali obat ya. Makanya kalau kita lihat obat itu ada yang diberikan 2 kali sehari, 3 kali sehari, bahkan ada yang 4 kali sehari. Ya, jadi karena adanya proses ATME ini ya, terutama proses ekskresi tadi ya. Nah, di dalam ginjal sendiri itu banyak sekali yang menjadi perhitungan-perhitungan kita sebagai seorang tenaga medis ya, untuk melihat sebelum kita berikan obat, terutama dalam jangka panjang, kita harus melihat bagaimana kecepatan dari filtrasi dari ginjal itu sendiri ya, dari filtrasi glomerulus namanya ya. Jadi glomerulus ini adalah saringan tadi yang terletak di dalam badan Malpighi ya, atau kapsula Bowman tadi ya. Nah, jadi dia itu tadi, jadi ada saringannya. Jadi di sini ada perhitungan ya, kecepatan filtrasi glomerulus tadi ya. Jadi kecepatan dari si ginjal tadi di dalam memfiltrasi zat-zat yang melewatinya ya. Jadi ini untuk menentukan apakah ginjal seseorang tadi masih bagus atau tidak ya. Tentunya kalau tidak bagus kita perlu menyesuaikan dosis obat yang akan kita berikan ya.
Kemudian ada juga bagaimana pertimbangan-pertimbangan pada sekresi aktif di tubulus ya, karena kita tahu bahwa bagian nefron tersebut bukan hanya glomerulus tapi juga ada tubulus-tubulus di dalamnya ya. Nah, jadi ini ada beberapa pertimbangan-pertimbangan ya, yang nantinya juga akan mempengaruhi bagaimana jumlah kadar obat di dalam tubuh kita ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat ya di dalam ginjal ini ya. Makanya ginjal itu merupakan satu organ ekskresi yang sangat penting ya. Kemudian ada juga istilah clearance ginjal ya. Jadi ukuran yang menggambarkan kemampuan ginjal untuk membersihkan obat di dalam tubuh. Ini juga melambangkan kesehatan ginjal. Jadi sangat penting sekali. Jadi kalau ginjal ini terganggu, tentunya pembuangan juga akan terganggu. Nah, pembuangan terganggu menyebabkan apa? Menyebabkan dosis obat tadi tidak berkurang di dalam tubuh ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bisa terjadi obat tersebut salah ya, atau terlalu banyak berada di sel targetnya ya, atau bahkan ke reseptor-reseptor yang mirip nantinya ya, sehingga menimbulkan yang disebut dengan efek samping atau adverse effect ya. Jadi obat tersebut memang kadarnya juga di dalam tubuh itu harus seimbang, tidak boleh terlalu banyak. Nah, kalau pembuangan terganggu, tentunya tadi produk-produk sampahnya itu juga kadang-kadang masih aktif. Kalau dia ketemu dengan reseptor-reseptor, dia juga akan menyebabkan efek yang mungkin tidak kita harapkan begitu ya. Jadi itulah pentingnya peran ginjal di dalam proses farmakokinetika. Ini juga ada rumus untuk menghitung clearance ginjal ya, nanti Anda bisa pelajari. Nah, faktor-faktor ekskresi ginjal ini ada hemodinamika ginjal, kemudian usia seseorang tentunya ya, kemudian pH urin ya, ikatan dengan protein plasma. Jadi kalau dia masih terikat dengan protein plasma tentunya akan sulit sekali dikeluarkan. Kemudian ketergantungan dosis ya, kelainan fungsi ginjal dan force diuresis atau diuresis paksa. Itu semua mempengaruhi faktor-faktor ekskresi dari ginjal manusia. Kemudian ini adalah juga bagaimana ekskresi obat melalui empedu ya. Jadi hasil ekskresi dibuang ke usus dan keluar bersama feses. Kalau tadi kan dia dibuang bersama urin ya kalau melalui ginjal. Nah, kalau ini ada beberapa obat yang memang dia dibuang bersama feses ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang kita singgung mengenai ekskresi tadi. Jadi ini adalah keseluruhan dari proses farmakokinetika. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam farmakokinetika itu absorpsi obat adalah proses zat obat melintasi membran sel untuk mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian absorpsi obat dari tempat pemberian menentukan bioavailabilitasnya ya. Kemudian absorpsi obat dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia obat itu ya. Kemudian distribusi obat adalah proses distribusi obat dalam aliran darah menuju tempat proses berikutnya di seluruh tubuh kita. Jadi ada yang tadi ke sel target, ada yang ke depot, ada yang dikeluarkan, ada yang mengalami metabolisme, itulah semua proses distribusi ya. Nah, obat dalam tubuh dapat terikat protein dan dapat juga berupa obat bebas ya, itu berada di dalam sirkulasi tadi ya. Nah, obat bebas lebih cepat masuk ke target organ dibandingkan dengan obat yang terikat. Dan tubuh itu juga memiliki beberapa sawat khusus tadi seperti kita bahas tadi ya, ada yang sawat dari plasenta ya, otak dan sebagainya. Kemudian metabolisme obat terjadi sebagian di hati dan organ ekstrahepatik ya. Metabolisme merubah obat aktif menjadi tidak aktif, lebih aktif, kurang aktif atau maupun toksik ya. Ini proses metabolisme ya. Enzim berperan dalam proses metabolisme ya. Tujuan metabolisme umumnya agar obat mudah untuk diekskresikan ya. Kemudian ekskresi obat dapat terjadi di berbagai organ tubuh ya, terutama di ginjal dan sistem hepatik. Ekskresi obat merupakan proses eliminasi obat dan dalam tubuh ya. Jadi tadi sehingga dosisnya tadi berkurang ya. Dalam pemberian obat perlu dipertimbangkan keadaan fisiologis organ ekskresi untuk menghindari terjadinya efek toksik tadi ya. Jadi kalau misalnya obat ini produk sampahnya tidak bisa dibuang, tentunya juga dia akan tetap beredar di dalam darah sehingga bisa meracuni ya. Dia dapat berikatan dengan reseptor-reseptor yang mirip sehingga timbul efek-efek yang kadang-kadang tidak kita inginkan ya. Kemudian faktor farmakokinetika itu mempengaruhi bioavailabilitas, kemudian onset of action mulai kerja dan duration of. Oke, dan ini adalah sumber pustaka ya di mana materi video ini saya susun ya, nanti Anda bisa membacanya lebih lanjut lagi dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi
Jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa subscribe channel saya dan Anda nanti akan mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana belajar di dunia kedokteran, kemudian tips dan trik ya yang nantinya sangat berguna sekali untuk Anda belajar di dunia kedokteran dan kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.